Adik Jayu Bande Silakuto Kela ini mendapatkan upah tampaknya pada tanggal 29 Maret tahun 2000. Mari suca mari sare Tatewahang mari sami Nati me etasan sayo. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idanandati etanandati kata punyo ubaya modati so modati so pamodati. Di dunia ini dia berbahagia, di dunia sana dia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua alam kehidupan. Ketika ia mengingat kebaikannya, ia berbahagia. Dan ia lebih berbahagia lagi ketika berada di alam yang berbahagia. Ibu Sangga yang termuliakan, Romo Ramadi Pandita, keluarga dari mendiang Bante Jayu yang saya hormati, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, selamat siang. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Hari ini kita kembali melanjutkan puja Awamanggala di dalam mengenang kepergian mendiang Bante Silakuto Theram dan juga mendiang Bante Abijayu. Tentu kita mengenal kedua Bante ini bukanlah hal yang asing bagi kita, terkhusus yang ada di wilayah Jakarta, karena semasa hidup tentu biku-biku baru semua belajar, semua tinggal di wihara Jakarta Dhammadakadaya. Dan pada tahun ini Bante Silakuto menyelesaikan masa puasa di tahun yang ke-14 puasa terakhir, yakni Wiratanagraha Rembil saat ini. Sedangkan Bante Abijayu pada tahun ini menjalankan masa puasa di Wihara Ekadhamaloka Surabaya. Dan tahun ini beliau telah melaksanakan masa puasa yang ke-1. Bante Abijayu 7 puasa, sedangkan Bante Silakuto yakni 14 puasa.
Tentu di kesempatan saat ini kita mengenang beliau-beliau sebagai biku yang baik, yang mana sudah banyak sekali kebajikan-kebajikan yang beliau miliki sewaktu menjalankan kehidupan menjadi seorang biku. Selain praktek untuk pengembangan diri di dalam sila sama Dhyana, beliau juga salah satu yakni biku-biku yang aktif di dalam pembinaan umat Buddha. Bahkan selama masa pandemi bisa tercatat yakni aktif di dalam pembabaran dan pelatihan-pelatihan di dalam baik baca parita maupun menyemangati umat untuk bermeditasi. Mungkin ibu bapak bisa menyaksikan kembali yakni di live streaming, baik itu di Wihara Dhammasoka Banjarmasin ataupun juga di kanal YouTube Ratanagraha. Meskipun masa pandemik, selain belajar untuk melatih diri, juga masih memberi kontribusi kepada masyarakat. Karena memang menjadi seorang biku itu tentu selain membina diri, juga berupaya untuk memberikan pembabaran agama. Karena salah satu dari kewajiban biku bukan semata-mata untuk pribadi sendiri, mencurahkan waktu untuk mengajarkan kebaikan, maka tidak bosan-bosan para biku berbicara tentang ayolah lakukan kebaikan. Selain menghimbau mengajak tentang kebaikan, para biku juga mengingatkan untuk jauhkanlah keburukan. Setiap kali topik-topik dhamma yang disampaikan tentu mengandung muatan dua hal ini, yakni mengembangkan kebaikan dan juga memberi pengingat agar jangan sampai melakukan keburukan-keburukan. Jadi menjadi seorang biku bukan semata-mata untuk pribadi diri sendiri, mengorbankan apa yang dimiliki tidak semata-mata untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Terkhusus kita di Indonesia, jumlah biku lebih sedikit dari jumlah kebutuhan. Apalagi sudah jumlahnya sedikit, yang minta banyak, kena musibah. Tentu kita juga merasa kehilangan. Karena sewaktu hidup punya kontribusi, umat-umat yang ada di Ratanagraha memperoleh manfaatnya. Umat-umat yang ada di Eka Dhamma-loka Surabaya juga memperoleh manfaat. Tetapi tidak lepas sampai di situ, juga memberi manfaat bagi yang lain. Karena memang menjadi biku itu seringkali saya umpamakan seperti halnya menyalakan lilin. Kalau lilin itu dinyalakan, selain berguna untuk lilin itu sendiri, tentu akan membantu yang ada di sekitarnya. Kita tidak usah membenci dengan kegelapan, tetapi dengan adanya penerangan, maka kegelapan akan menjadi hilang. Kadang-kadang kita punya pandangan keliru, kadang-kadang kita punya pandangan salah. Dengan bergaul dengan para biku yang baik, secara tidak langsung kita juga memperoleh penerangan. Hal ini seringkali kalau Bante ceramah saya umpamakan kalau sedang mengalami mati listrik. Listriknya mati kalau zaman dulu belum ada yakni penerangan elektrik, orang menyalakan yaitu lilin. Ketika lilin itu menyala, maka kegelapan yang ada di sekitarnya menjadi sirna.
Demikian pula keberadaan para biku yang baik tentu diharapkan mampu menghilangkan kegelapan-kegelapan yang ada di sekitarnya. Karena dengan pembabaran-pembabaran dhamma itu akan membuka wawasan. Sehingga apa? Sehingga terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sekaligus juga meninggalkan keburukan-keburukan. Ibu bapak tentu tahu namanya lilin. Lilin itu bermanfaat. Lilin itu menjadi penerang. Tapi ketika lilin itu menyala, lilin ini pun juga akan padam juga. Memang kita tidak mengharapkan perpisahan. Orang-orang baik kalau bisa selamanya bersama dengan kita. Bahkan ada yang shock, Bante, rasanya saya tidak percaya. Setiap pagi selalu mengingatkan meditasi. Tapi kenapa Bante, orang baik kok ya perginya cepat? Kalaupun saya ditanya begitu, saya pun juga tidak bisa menjawab. Karena setiap orang punya karma masing-masing. Istilah kata seperti halnya lilin tadi. Lilin yang memberi manfaat, lilin ini pun juga ketika waktunya telah tiba, lilin ini pun juga akan padam juga. Tapi minimal sebelum lilin itu padam, lilin itu telah memberi manfaat. Maka kita juga patut bersyukur mengenal kedua biku ini, baik itu Bante Silabuto maupun juga Bante Adijayu. Kita patut bersyukur dalam kehidupan ini kita bisa bertemu dengan para guru yang baik, dengan para kalyanamita yang baik, yang selalu menyemangati kita di dalam kebaikan. Karena memang tidak ada sesuatu yang kekal selamanya. Lilin yang sebaik apapun, kalau dinyalakan, lilin itu juga akan padam juga. Sebaik-baiknya kita hidup, yang terpenting bukan kapan kita matinya, tetapi yang terpenting adalah kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Karena kematian itu pada dasarnya sudah ikatan kontrak dengan kelahiran. Di mana ada kelahiran, di situ sudah terikat kontrak dengan kematian. Tapi sebelum kematian datang, kita bisa berteladan kepada para bante ini, yakni menuntun, melatih, mengisi di dalam kebaikan-kebaikan. Memang pada dasarnya ini adalah sika. Sika itu adalah latihan. Latihan ya perlu dimaklumkan. Ada sedikit kekeliruan juga. Kadang-kadang mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, yang mohon dimaafkan. Yang lalu biarlah berlalu. Nilai-nilai baik yang pernah diberikan, itulah yang kita jadikan teladan bagi kita. Karena kehidupan yang kita miliki ini, setiap orang memiliki karma masing-masing. Para biku hampir setiap pagi sudah merenungkan. Hampir setiap pagi, kalau cantik pagi, sudah merenungkan tentang perenungan kerap kali. Itu sudah menjadi kebiasaan para biku. Karena para biku tentu selain mengajarkan kepada umat, juga melatih untuk diri sendiri. Apa yang seringkali direnungkan oleh para biku di pagi hari, selain mengingat keluhuran Buddha, Dhamma, dan Sangha, juga senantiasa teringat dengan hakikat kehidupan. Jara damonghi jarang anadito. Aku wajar mengalami usia tua, aku tak akan mampu menghindari usia tua. Biar tidak monggi, biar di anadito. Aku wajar menyandang penyakit, aku tak akan mampu menghindari penyakit. Maranada monggi, maranam anadito. Aku wajar mengalami kematian, dan aku tak akan mampu menghindari kematian. Sabe hime piyehi makabehi nana prabu winabamu. Apa yang aku miliki, yang ku senangi, ku sayangi, akan berubah, akan berpisah.
kama sakogi, kama dayatu, kama yoni, kama bandu, kama patisarano, yang kamang kari sami, kalyana wa papakhamwa, tasa dayatu sami. Perenungan tentang karma ini juga telah para biku latih. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan baik atau perbuatan buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Ini menjadi kebiasaan para biku di pagi hari. Karena ini sudah diulang-ulang, saya yakin baik itu Bante Silabuto, baik itu Bante Adijayo, saya pikir juga sudah mampu menerima perubahan ini. Kenapa? Karena ini adalah ajaran Sang Buddha. Segala sesuatu yang kumiliki, kusenangi akan berubah. Karena seperti tadi yang saya bilang, Bante Silabuto, Bante Adijayo merupakan salah satu biku-biku yang terbaik. Beliau meneladani Bante Sadawiro. Bante Sadawiro itu kalau masa-masa punya cara metode. Siapapun yang ikut dengan Bante Sadawiro mesti kuat. Pagi-pagi puasa bulan pertama, pagi 2 jam, siang 2 jam, sore 2 jam, malam 1 jam meditasi. Puasa di bulan kedua naik lagi, pagi 2 jam, bangun pagi 2 jam, setelah makan pagi 2 jam, setelah makan siang 2 jam, malam 2 jam. Bulan ketiga pagi tetap 2 jam, habis makan pagi 2 jam, habis makan siang 3 jam, cantik malam 3 jam. Jadi sudah dilatih. Makanya kalau kita mengenal yakni Bante Silabuto, Bante Adijayo, sudah terbiasa di dalam latihan bersama dengan Bante Sadawiro. Makanya kalau nanti lihat live streaming pagi di Ratana Graha, pagi ya, kalau yang ngikuti ya, tapi rata-rata sih kalau pagi sih boro-boro ngikuti. Itu ya, saya baru nyalakan komputer saya, kan saya juga cantik pagi kan. Nah, saya baru nyalakan komputer untuk streaming, sini sudah duduk duluan. Jadi sebuah apresiasi keteladanan yang baik di dalam semangat. Terkhusus Bante Silabuto, tentu bagi saya punya banyak kenangan. Memang dari awal, sewaktu pertama kali ketemu memang semangat meditasinya luar biasa. 2006 tinggal bersama di Wihara Mendut selama 1 tahun menjadi samanera. Kemudian tahun yang kedua kita berbagi karena menjadi samanera baru. Dahulu setiap 3 bulan itu pindah-pindah. Nah, tahun 2009 ditasbihkan menjadi dan selama perjalanan ini, nah pas tahun 2016 punya kesempatan juga belajar meditasi ke Sri Lanka dengan Bante Silabuto waktu itu. Banyak kenangan manis waktu di Sri Lanka, yakni salah satunya pengalaman dari Indonesia, tidak pernah jalan kaki melewati anak tangga 800. Setelah pertama kali pengalaman di sana, tinggal di gunung, turun mau pindah patah sampai di bawah, bukan dengkul yang bergerak, sampai betis. Oh, betisnya gede-gede. Itu kenangan manis. Saya tanya, kenapa Bante? Jadi ternyata kalau kita tidak biasa jalan turun sampai bawah, itu dengkul itu. Jadi sudah ada vibrit.
bergetar. Itu salah satu kenangan. Bahkan saat meditasi sekalipun kakinya sakit, tetap duduk. Luar biasa, luar biasa. Salah satu yang di Sri Lanka disukai waktu itu, selesai meditasi di sana, kita berdua pulang. Yang di sana bilang, yakni, are you happy? Dia tanya, apakah kamu bahagia? Kita menjawab, kita bahagia. Kenapa pulang? Itu salah satu yang ditanyakan guru meditasi di sana. Kenapa pulang? Ya, habis kita bilangnya memang meditasinya kan tidak selamanya, hanya belajar. Namanya belajar ya, dikira waktunya sudah cukup ya bu. Itu salah satu hal yang terkenang dengan Bante Sila. Jadi sewaktu di sana ya banyak lika-liku, ya banyak lucu-lucu sih. Ya banyak lucu-lucu. Pengalaman kebersamaan. Saya meyakini juga banyak sika yang telah dilatih. Pelatihan telah dilakukan. Makanya ya kita perlu bersyukur bahwasanya di kehidupan sekarang kita bisa mengenal yakni sahabat yang baik, guru yang baik. Semoga apa yang hari ini kita lakukan memberi kondisi yang baik, baik itu kepada Bante Sila Buto dan juga Bante Adijaya. Semoga segala kondisi-kondisi yang kita kondisikan saat ini, semoga menenteramkan batin beliau, terkondisi di alam yang baik, dan terus bersemangat di dalam praktek-praktek dhamma, hingga akhirnya dapat tiba di pantai seberang mencapai nibbana. Selamat jalan Bante Sila Buto, selamat jalan Bante Adijaya. Semoga sika-sika pelatihan dhamma terus berkembang hingga akhirnya dapat merealisasi nibbana. Sampai sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idanandati ekanandati kata punyo ubayang modati so modati so pamodati. Di dunia ini dia berbahagia, di dunia sana dia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua alam kehidupan. Ketika ia mengingat kebaikannya, ia berbahagia. Dan ia lebih berbahagia lagi ketika berada di alam yang berbahagia. Ibu Sangga yang termuliakan, Romo Ramadi Pandita, keluarga dari mendiang Bante Adijaya yang saya hormati, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian,
Selamat siang, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Hari ini kita kembali melanjutkan Puja Awamanggala di dalam mengenang kepergian mendiang Bante Sila Buddha Thera dan juga mendiang Bante Abijayu. Tentu kita mengenal kedua Bante ini bukanlah hal yang asing bagi kita, terkhusus yang ada di wilayah Jakarta. Karena semasa hidup tentu biku-biku baru semua belajar, semua tinggal di wihara Jakarta Dhamma Cakradaya. Dan pada tahun ini Bante Sila Buddha menyelesaikan masa puasa di tahun yang ke-14 puasa terakhir, yakni Wiratanagraha Refil saat ini. Sedangkan Bante Abijayu pada tahun ini menjalankan masa puasa di Wihara Ekadhamaloka Surabaya. Dan tahun ini beliau telah melaksanakan masa puasa yang ke-7. Bante Abijayu 7 puasa, sedangkan Bante Sila Buddha yakni 14 puasa. Tentu di kesempatan saat ini kita mengenang beliau-beliau sebagai biku yang baik, yang mana sudah banyak sekali kebajikan-kebajikan yang beliau miliki sewaktu menjalankan kehidupan menjadi seorang biku. Selain praktek untuk pengembangan diri di dalam sila sama dan bahagia, beliau juga salah satu yakni biku-biku yang aktif di dalam pembinaan umat Buddha. Bahkan selama masa pandemi bisa tercatat yakni aktif di dalam pembabaran dan pelatihan-pelatihan di dalam baik baca parita maupun menyemangati umat untuk bermeditasi. Mungkin ibu bapak bisa menyaksikan kembali yakni di live streaming, baik itu di Wihara Dhammasoka Banjarmasin ataupun juga di kanal YouTube Ratanagraha. Meskipun masa pandemi, selain belajar untuk melatih diri, juga masih memberi kontribusi kepada masyarakat. Karena memang menjadi seorang biku itu tentu selain membina diri, juga berupaya untuk memberikan pembabaran dhamma. Karena salah satu dari kewajiban biku bukan semata-mata untuk pribadi sendiri, mencurahkan waktu untuk mengajarkan kebaikan. Maka tidak bosan-bosan para biku berbicara tentang ayolah lakukan kebaikan. Selain menghimbau mengajak tentang kebaikan, para biku juga mengingatkan untuk jauhkanlah keburukan. Setiap kali topik-topik dhamma yang disampaikan tentu mengandung muatan dua hal ini, yakni mengembangkan kebaikan dan juga memberi pengingat agar jangan sampai melakukan keburukan-keburukan. Jadi menjadi seorang biku bukan semata-mata untuk pribadi diri sendiri, mengorbankan apa yang dimiliki tidak semata-mata untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Terkhusus kita di Indonesia, jumlah biku lebih sedikit
dari jumlah kebutuhan. Apalagi sudah jumlahnya sedikit, yang minta banyak, kena musibah. Tentu kita juga merasa kehilangan. Karena sewaktu hidup punya kontribusi. Umat-umat yang ada di Ratanagraha memperoleh manfaatnya. Umat-umat yang ada di Ekadamaloka Surabaya juga memperoleh manfaat. Tetapi tidak lepas sampai di situ, juga memberi manfaat bagi yang lain. Karena memang menjadi biku itu seringkali saya umpamakan seperti halnya menyalakan lilin. Kalau lilin itu dinyalakan, selain berguna untuk lilin itu sendiri, tentu akan membantu yang ada di sekitarnya. Kita tidak usah membenci dengan kegelapan, tetapi dengan adanya penerangan, maka kegelapan akan menjadi hilang. Kadang-kadang kita punya pandangan keliru, kadang-kadang kita punya pandangan salah. Dengan bergaul dengan para biku yang baik, secara tidak langsung kita juga memperoleh penerangan. Hal ini seringkali kalau Bante ceramah saya umpamakan kalau sedang mengalami mati listrik. Listriknya mati kalau zaman dulu belum ada, yakni penerangan elektrik, orang menyalakan yaitu lilin. Ketika lilin itu menyala, maka kegelapan yang ada di sekitarnya menjadi sirna. Demikian pula keberadaan para biku yang baik tentu diharapkan mampu menghilangkan kegelapan-kegelapan yang ada di sekitarnya. Karena dengan pembabaran-pembabaran dhamma itu akan membuka wawasan. Sehingga apa? Sehingga terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sekaligus juga meninggalkan keburukan-keburukan. Ibu bapak tentu tahu namanya lilin. Lilin itu bermanfaat. Lilin itu menjadi penerang. Tapi ketika lilin itu menyala, lilin ini pun juga akan padam juga. Memang kita tidak mengharapkan perpisahan. Orang-orang baik kalau bisa selamanya bersama dengan kita. Bahkan ada yang shock, Bante, rasanya saya tidak percaya. Setiap pagi selalu mengingatkan meditasi. Tapi kenapa Bante, orang baik kok dia perginya cepat? Kalaupun saya ditanya begitu, saya pun juga tidak bisa menjawab. Karena setiap orang punya karma masing-masing. Istilah kata seperti halnya lilin tadi. Lilin yang memberi manfaat, lilin ini pun juga ketika waktunya telah tiba, lilin ini pun juga akan padam juga. Tapi minimal sebelum lilin itu padam, lilin itu telah memberi manfaat. Maka kita juga patut bersyukur mengenal kedua biku ini, baik itu Bante Silabuto maupun juga Bante Adijayu. Kita patut bersyukur dalam kehidupan ini kita bisa bertemu dengan para guru yang baik, dengan para kalyanamita yang baik, yang selalu menyemangati kita di dalam kebaikan. Karena memang tidak ada sesuatu yang kekal selamanya. Lilin yang sebaik apapun, kalau dinyalakan, lilin itu juga akan padam juga. Sebaik-baiknya kita hidup, yang terpenting bukan kapan kita matinya, tetapi yang terpenting adalah kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Karena kematian itu pada dasarnya sudah ikatan kontrak dengan kelahiran. Di mana ada kelahiran, di situ sudah terikat kontrak dengan kematian. Tapi sebelum kematian datang, kita bisa berteladan kepada para Bante ini, yakni menuntun, melatih, mengisi di dalam kebaikan-kebaikan. Memang pada dasarnya ini adalah sikap. Sikap itu adalah latihan. Latihan ya perlu dimaklumkan.
ada sedikit kekeliruan juga. Kadang-kadang mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, yang mohon dimaafkan. Yang lalu biarlah berlalu. Nilai-nilai baik yang pernah diberikan, itulah yang kita jadikan teladan bagi kita. Karena kehidupan yang kita miliki ini, setiap orang memiliki karma masing-masing. Para biku hampir setiap pagi sudah merenungkan. Hampir setiap pagi, kalau cantik pagi, sudah merenungkan tentang perenungan kerap kali. Itu sudah menjadi kebiasaan para biku. Karena para biku tentu selain mengajarkan kepada umat, juga melatih untuk diri sendiri. Apa yang seringkali direnungkan oleh para biku di pagi hari, selain mengingat keluhuran Buddha, Dhamma, dan Sangha, juga senantiasa teringat dengan hakikat kehidupan. Jarada mombi jarang anadito. Aku wajar mengalami usia tua, aku tak akan mampu menghindari usia tua. Biar tidak mombi, biar tidak anadito. Aku wajar menyandang penyakit, aku tak akan mampu menghindari penyakit. Maranada mungkin, maranam anak itu. Aku wajar mengalami kematian, dan aku tak akan mampu menghindari kematian. Sabe hime pihi, maka behi nana bahu wina bahu. Apa yang aku miliki, yang ku senangi, ku sayangi, akan berubah, akan berpisah. Kama sakohi, kama dayatu, kama yoni, kama bandu, kama pati sarano, yang kamang kari sami, kalyana wa papakam wa tasa dayatu sami. Perenungan tentang karma ini juga telah para biku latih. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan baik atau perbuatan buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Ini menjadi kebiasaan para biku di pagi hari. Karena ini sudah diulang-ulang, saya yakin baik itu Bante Silabuto, baik itu Bante Adijayo, saya pikir juga sudah mampu menerima perubahan ini. Kenapa? Karena ini adalah ajaran Sang Buddha. Segala sesuatu yang kumiliki, kusenangi akan berubah. Karena seperti tadi yang saya bilang, Bante Silabuto, Bante Adijayo merupakan salah satu biku-biku yang terbaik. Beliau meneladani Bante Sadawiro. Bante Sadawiro itu kalau masa-masa punya cara metode. Siapapun yang ikut dengan Bante Sadawiro mesti kuat. Pagi-pagi puasa bulan pertama, pagi 2 jam, siang 2 jam, sore 2 jam, malam 1 jam meditasi. Puasa di bulan kedua naik lagi, pagi 2 jam, bangun pagi 2 jam, setelah makan pagi 2 jam, setelah makan siang 2 jam, malam 2 jam. Bulan ketiga pagi tetap 2 jam, habis makan pagi 2 jam, habis makan siang 3 jam, cantik malam 3 jam. Jadi sudah dilatih. Makanya kalau kita mengenal yakni Bante Silabuto, Bante Adijayo, sudah terbiasa di dalam latihan bersama dengan Bante Sadawiro. Makanya kalau nanti lihat live streaming pagi di Ratana Graha, pagi ya, kalau yang ngikuti ya, tapi rata-rata sih kalau pagi sih boro-boro ngikuti. Itu ya, saya baru nyalakan komputer saya, kan saya juga cantik pagi kan. Nah, saya baru nyalakan komputer untuk streaming, sini sudah duduk duluan.
Jadi sebuah apresiasi keteladanan yang baik di dalam semangat. Terkhusus Bante Sila Buto, tentu bagi saya punya banyak kenangan. Memang dari awal, sewaktu pertama kali ketemu, memang semangat meditasinya luar biasa. 2006 tinggal bersama di Wihara Mendut selama 1 tahun menjadi samanera. Kemudian tahun yang kedua kita berbagi karena menjadi samanera baru. Dahulu setiap 3 bulan itu pindah-pindah. Nah, tahun 2009 kita habiskan menjadi, dan selama perjalanan ini, nah pas tahun 2016 punya kesempatan juga belajar meditasi ke Sri Lanka dengan Bante Sila Buto waktu itu. Banyak kenangan manis waktu di Sri Lanka, yakni salah satunya pengalaman dari Indonesia. Tidak pernah jalan kaki melewati anak tangga 800. Setelah pertama kali pengalaman di sana, tinggal di gunung, turun mau pindah patah sampai di bawah, bukan dengkul yang bergerak, sampai betis. Oh, betisnya gede-gede. Itu kenangan manis. Saya tanya, kenapa Bante? Jadi ternyata kalau kita tidak biasa jalan turun sampai bawah, itu dengkul itu, jadi sudah ada vibrit bergetar. Itu salah satu kenangan. Bahkan saat meditasi sekalipun kakinya sakit, tetap duduk. Luar biasa, luar biasa. Salah satu yang di Sri Lanka disukai waktu itu, selesai meditasi di sana, kita berdua pulang. Yang di sana bilang, yakni, are you happy? Dia tanya, apakah kamu bahagia? Kita menjawab, kita bahagia. Kenapa pulang? Itu salah satu yang ditanyakan guru meditasi di sana. Kenapa pulang? Ya, habis kita bilangnya memang meditasi kan tidak selamanya, hanya belajar. Namanya belajar ya, dikira waktunya sudah cukup ya bu. Itu salah satu hal yang terkenal dengan Bante Sila Buto. Jadi sewaktu di sana ya banyak lika-liku, ya banyak lucu-lucu, pengalaman kebersamaan. Saya meyakini juga banyak sika yang telah dilatih, pelatihan telah dilakukan. Makanya ya kita perlu bersyukur bahwasanya di kehidupan sekarang kita bisa mengenal yakni sahabat yang baik, guru yang baik. Semoga apa yang hari ini kita lakukan memberi kondisi yang baik, baik itu kepada Bante Sila Buto dan juga Bante Adijayu. Semoga segala kondisi-kondisi yang kita kondisikan saat ini, semoga menenteramkan batin beliau, terkondisi di alam yang baik, dan terus bersemangat di dalam praktek-praktek dhamma, hingga akhirnya dapat tiba di pantai seberang mencapai nibbana. Selamat jalan Bante Sila Buto, selamat jalan Bante Adijayu. Semoga sika-sika pelatihan dhamma terus berkembang hingga akhirnya dapat merealisasi nibbana. Sabe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya dari Departemen Agama Republik Indonesia, dari Sekolah Narada, Pengurus Wihara Taman Mini Indonesia Indah, Bapak Rusdi Kirana, Bapak Wongso, Bapak Aan, Ibu Weni, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menyempatkan waktu untuk
mengikuti upacara Awak Manggala dari Mediang Bante Silakutotera dan Bante Adijayu. Mediang Bante Silakutotera dan Mediang Bante Adijayu merupakan bhikkhu anggota Sangha Theravada Indonesia